Kita akan melanjutkan perkenalan kita dengan logika. Kali ini kita akan berkenalan dengan asas-asas penalaran. Asas-asas penalaran atau landasan-landasan penalaran. Kita mulai. Ketika kita bicara tentang asas-asas atau landasan-landasan penalaran, kita berbicara tentang hukum dasar logika. Hukum dasar logika atau hukum dasar penalaran. Lazimnya kita mengenal tiga atau empat hukum dasar logika atau asas-asas landasan-landasan penalaran. Ada Principium identitatis atau hukum kesamaan. Ada Principium contradictionis atau hukum kontradiksi yang kadang disebut juga Principium non contradictionis atau hukum non kontradiksi. Ada Principium exclusi tertii, hukum penyisihan jalan tengah, dan Principium rationis sufficientis atau hukum cukup alasan. Mari kita melihat satu demi satu. Yang pertama, Principium identitatis atau hukum kesamaan, Law of Identity. Bunyinya, sesuatu hanya sama dengan sesuatu itu sendiri. Atau sesuatu adalah dirinya sendiri. Jika sesuatu adalah P, maka P identik dengan P. Atau P adalah P. Jika P, maka P dan akan tetap P. Contoh, jika suatu benda adalah pohon, maka benda itu adalah pohon. Langit itu biru, berarti langit memang biru. Ini contoh-contoh sederhana dari Principium Identitatis atau Law of Identity atau hukum kesamaan. Yang kedua adalah Principium non contradictionis, hukum kontradiksi atau Law of Contradiction. Bunyinya, tidak mungkin sesuatu pada saat yang sama dan artian yang sama adalah sesuatu itu dan bukan sesuatu itu. Sederhananya, tidak mungkin P pada waktu yang sama dan artian yang sama adalah P dan bukan P sekaligus. Contoh, tidak mungkin terjadi siang dan malam pada waktu yang sama di tempat yang sama. Pada waktu yang sama, di tempat yang sama, siang, iya siang. Malam, iya malam. Tidak mungkin siang dan malam terjadi pada waktu yang sama di tempat yang sama. Tidak mungkin objek ini berwarna merah sekaligus tidak berwarna merah. Merah ya merah. Tidak berwarna merah ya tidak berwarna merah.
Tidak mungkin suatu objek berwarna merah sekaligus tidak berwarna merah. Yang ketiga, Principium exclusi tertii, hukum penyisihan jalan tengah. Law of excluded middle. Bunyinya, sesuatu mestilah P atau bukan P. Dan tidak mungkin atau tidak ada kemungkinan ketiga sebagai jalan tengah. Bila P adalah P, maka P bukan P. Maka sesuatu mestilah P atau bukan P, dan tidak ada kemungkinan ketiga sebagai jalan tengah. Contoh, kucing itu ada di atas keset. Jadi proposisi ini bisa benar, bisa juga salah, tapi tidak ada jalan tengah. Entah kucing itu ada di atas keset atau tidak. Tidak mungkin kucing itu ada di atas keset sekaligus tidak di atas keset. Yang keempat adalah Principium Rationis Sufficientis atau hukum cukup alasan. Jika perubahan terjadi pada sesuatu, maka perubahan itu haruslah memiliki alasan yang cukup atau memadai. Tidak ada perubahan yang terjadi begitu saja tanpa alasan rasional yang memadai sebagai penyebab perubahan itu. Contoh, langit tampak biru. Mengapa langit tampak biru? Penjelasannya, langit tampak biru karena hamburan sinar matahari oleh atmosfer bumi yang menjelaskan warna birunya. Jadi, bahwa langit tampak biru ada alasannya. Bukan langit tampak biru begitu saja. Atau kita bilang dari sononya. Tidak. Langit tampak biru karena ada suatu alasan yang memadai, rasional, yaitu karena hamburan sinar matahari oleh atmosfer bumi. Contoh, mengapa ada kehidupan di bumi? Ya, jadi fakta ada kehidupan di bumi. Pertanyaan, mengapa ada kehidupan di bumi? Penjelasannya, kehidupan ada di bumi karena kombinasi kondisi lingkungan yang sesuai, keberadaan air, dan proses kimia yang menyebabkan perkembangan biologis. Ini ya. Kehidupan ada di bumi. Kita tidak bisa kita katakan kehidupan ada di bumi ya karena kehidupan ada di bumi. Atau kita sekedar jawab dari sononya sudah begitu. Penjelasan. Kehidupan ada di bumi karena kombinasi kondisi lingkungan yang sesuai, keberadaan air, dan proses kimia yang menyebabkan perkembangan biologis. Contoh lagi, mengapa mobil berhenti tiba-tiba? Nah, ini ya mungkin kita pernah lihat nih. Ya, mobil itu berhenti tiba-tiba, mendadak. Ada penjelasannya. Mobil berhenti karena pengemudi menginjak pedal rem atau mesinnya mati yang memberikan alasan untuk berhenti. Ya, berhenti tiba-tiba. Nah, itu tadi 4 hukum logika atau landasan-landasan penalaran. Sekarang kita melangkah lebih lanjut untuk memperhatikan beberapa unsur logika
yang sangat penting untuk kita pahami. Sekarang kita melihat predikabel. Ya, predikabel, yaitu pengertian-pengertian yang dinyatakan oleh predikat mengenai subjeknya. Ya, predikabel pada dasarnya merujuk pada predikat, dan suatu predikat memberikan kepada kita pengertian tertentu terhadap atau tentang subjeknya. Ada beberapa jenis predikabel, ya. Ada genus, jenis, ada spesies, kelompok terbatas di bawah genus, ada diferensia, ciri pembeda, ada proprium, sifat khusus, ada aksidensia atau sifat sampiran. Genus, spesies, diferensia, proprium, aksidensia. Ya, ada 5 nih predikabel ya. Genus, spesies, diferensia, proprium, aksidensia. Kita lihat satu demi satu. Genus. Nah, genus ini predikabel yang meliputi spesies. Secara logis itu berarti spesies merupakan bagian dari genus. Nah, genus sendiri bisa menjadi spesies bila ada genus yang lebih luas di atasnya. Spesies bisa menjadi genus bila ada spesies yang lebih sempit di bawahnya. Ya, genus bisa menjadi spesies bila ada genus yang lebih tinggi, lebih luas di atasnya. Sedangkan spesies bisa menjadi genus bila ada spesies yang lebih rendah atau lebih sempit daripadanya. Sekarang kita coba lihat contoh genus hewan. Bila genusnya hewan, maka spesiesnya manusia, kera, kuda, misalnya. Bila genusnya manusia, spesiesnya orang Eropa, orang Asia, orang Afrika. Bila kita ambil orang Asia menjadi genus, maka spesiesnya orang Indonesia, orang Jepang, orang Arab, dan sebagainya. Bila orang Indonesia kita jadikan genus, maka spesiesnya orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang Batak, orang Minangkabau, dan sebagainya. Demikian juga nanti orang Jawa bisa dijadikan genus, misalnya. Nanti spesiesnya misalnya orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur, misalnya. Orang Jawa Tengah dijadikan genus, maka spesiesnya misalnya orang Purwokerto, orang Cilacap, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ada juga istilah sumum genus atau genus tertinggi. Ini genus yang nggak bisa menjadi spesies karena saking tingginya, universal. Ya, misalnya saja, ya kita kita menyebut makhluk sebagai genus. Ah, ini genus yang tertinggi, ya makhluk itu ya. Di bawah makhluk ada spesies makhluk hidup, makhluk tak hidup. Nanti di bawah makhluk hidup ada spesies ya tumbuhan, hewan, dan manusia. Ya. Nanti di bawah manusia ada spesies lagi dan seterusnya. Nah, sumum genus adalah genus yang tidak dapat menjadi spesies. Tapi ada juga infime spesies. Itu spesies yang paling sempit, paling kecil. Ya, ini spesies yang tidak dapat menjadi genus. Ya, kalau kita bicara tadi tentang manusia, ya,
Ada dia bisa menjadi genus, ya manusia Asia, manusia Eropa, manusia Afrika dan sebagainya. Manusia Asia bisa menjadi genus, ya. Ada manusia Indonesia atau orang Indonesia, manusia Arab dan sebagainya. Nanti manusia Indonesia bisa juga menjadi genus, ya. Misalnya tadi ya manusia Jawa, orang Sunda dan seterusnya. Orang Jawa bisa menjadi genus, ya. Ada tadi ya ada orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur, orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah juga bisa menjadi genus. Sampai nanti tiba pada spesies yang tidak bisa menjadi genus. Misalnya Pak Rudianto, Pak Pendeta Rudianto, ya kan? Wah, dia nggak bisa jadi genus dia. Di atasnya ada genus, gitu kan? Yaitu misalnya warga Kelurahan Bener, itu. Nah, warga Kelurahan Bener adalah eh, spesies dari genus warga Kecamatan Tegalrejo. Warga Kecamatan Tegalrejo itu adalah eh, spesies dari genus warga kota Yogyakarta. Warga kota Yogyakarta, di bawahnya ada warga Kecamatan Tegalrejo, di bawahnya ada warga Kelurahan Benar, di bawahnya lagi ya ada warga RW 8, di bawahnya lagi ada warga RT 24, di bawahnya lagi ada Pak Deta Rudianto. Ini namanya infime species. Nah, subaltern genera adalah semua yang berada di antara summum genus dan infime species. Atau semua yang bisa berfungsi ganda baik sebagai genus maupun sebagai spesies. Nah, ini subaltern genera. Ya, tadi disebutkan ya manusia ini, warga itu, ya. Di antara summum genus dan infime spesies ada begitu banyak kategori yang bisa berfungsi sebagai spesies sekaligus genus. Itulah subaltern genera. Sekarang diferensia. Apa itu diferensia? Diferensia adalah ciri yang membedakan satu spesies dengan spesies yang lain dalam genus yang sama. Nah, ini kita ambil contoh ini ya. Ya, genusnya hewan, misalnya. Spesiesnya manusia, kera, kuda. Tapi diferensia manusia yang membedakannya dengan spesies-spesies yang lain dalam genus hewan adalah akal budi. Nah, ini manusia berakal budi. Tidak demikian halnya spesies berupa kera, kuda, dan sebagainya. Nah, ada juga yang namanya proximate genus plus, ya, sorry, spesies itu kalau begitu ya adalah gabungan paduan antara proximate genus dan diferensia. Genus terdekat dengan ciri pembeda. Coba, genus terdekat dari manusia adalah hewan. Tapi apa yang membedakan manusia dengan kuda, dengan kera? Oh, itu perlu diferensia atau ciri pembeda. Ya, contohnya ini, hewan plus akal budi, itulah manusia. Gitu ya. Selain diferensia, ada proprium. Ini sifat khusus yang merupakan konsekuensi logis dari diferensia. Kalau manusia memiliki kemampuan untuk memecahkan persoalan matematika, ini merupakan konsekuensi logis atau kelanjutan dari diferensia berupa akal budi yang dimiliki manusia. Manusia adalah hewan plus akal budi. Karena ia berakal budi, ia memiliki kemampuan untuk memecahkan soal-soal matematika. Nah, ini semoga jelas tentang ini ya. Nah, samping proprium yang merupakan konsekuensi logis dari diferensia,
Ada juga aksidensia, ini sifat sampiran. Ya, ini tidak hakiki. Ya, sifat sampiran tidak termasuk di dalam diferensia dan proprium. Ini suatu sifat yang tidak khusus, yang tidak melekat pada genus atau spesies atau tidak mencirikan suatu spesies. Berarti bukan bagian hakiki, bukan faktor yang mendefinisikan. Misalnya ya, manusia adalah hewan yang berakal budi. Ini mendefinisikan manusia, hewan yang berakal budi mendefinisikan manusia. Manusia, karena dia berakal budi, dapat memecahkan persoalan matematika. Nah, ini bagian dari definisi tentang manusia. Tapi berambut hitam itu merupakan aksidensia. Ini tidak mendefinisikan manusia. Yang mendefinisikan manusia, hewan itu genusnya, berakal budi itu diferensianya, dapat memecahkan soal-soal matematika itu propriumnya. Tapi berambut hitam itu aksidensia. Sesuatu yang tidak mutlak harus ada. Tidak mesti ada sebagai penentu atau pendefinisi sebuah atau suatu spesies. Nah, sekarang coba teman-teman mengerjakan latihan. Ini ada beberapa soal ya. Silahkan ya, benar atau salah. Jika A adalah Allah, maka A ada dan tidak ada. Nah, ini benar apa salah nih? Jika A adalah Allah, maka A ada atau tidak ada. Nah, ini benar atau salah nih proposisi ini. Jika A adalah Allah, maka A adalah A. Nah, coba ya. Lalu coba susun dari genus yang tertinggi sampai spesies yang tersempit. Ya, dari sumum genus sampai infamai spesies. Ya, Kabupaten Semarang, Republik Indonesia, Ungaran, Provinsi Jawa Tengah, Jalan Diponegoro, STT Abdiel. Coba ya. Latihan berikut, nah coba nih, ada proposisi atau kalimat nenek adalah orang tua, perempuan dari ibu atau ayah, yang telah melahirkan ibu atau ayah dan berambut putih. Nah, coba lihat mana diferensianya. Ya, ditulis di diferensianya ini, propriumnya ini, sampirannya ini. Ya, itulah latihan kita. Nah, inilah perkenalan kita lebih lanjut dengan logika kali ini tentang dengan asas-asas atau landasan-landasan penalaran dan unsur-unsur dalam logika.